Kita akan belajar lebih banyak tentang selektor pada CSS. Ada sangat banyak cara memilih di CSS. Untuk itu saya akan bermain di halaman kontak.html. Silahkan dibuka filenya untuk yang punya. Dan hal yang pertama harus kita lakukan tentunya memberikan tag link untuk menghubungkannya dengan CSS sama seperti di video-video sebelumnya. Kita udah terhubung ke CSS, artinya akan ada beberapa style yang berubah ketika kita mereload halamannya. Langsung aja untuk mulai belajarnya, di bagian paling bawah saya akan memberikan komentar agar lebih rapi. Mulai dari sini adalah tentang halaman kontak seperti ini. Yang pertama kita udah lihat sebenarnya di video sebelumnya, yaitu kita bisa memilih tag lebih dari satu seperti ini. Contohnya kalau saya mau mengubah warna H1 dan H2, saya bisa memisahkannya dengan tanda koma. Atau kalau lebih dari dua, kita tinggal pisahkan lagi dengan koma, begitu seterusnya. Kita akan mengubah warnanya menjadi warna abu-abu. Kita lihat sekarang H1 dan H2 warnanya sudah berubah. Agar lebih rapi, kita berikan margin 10 pixel ke atas dan di bawah, kiri kanannya kita biarkan kosong. Kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu kita bisa memilih elemen yang berada di bawah elemen tertentu. Misalnya saya punya tag A di sini, kita nggak perlu bilang tag A semuanya langsung. Kalau hanya mau bagian ini saja, kita tinggal menulis div lalu A. Jadi saya tinggal menulis div lalu spasi A seperti ini. Dan kita berikan efek warna backgroundnya berubah, misalnya jadi warna kuning. Kita lihat semua tag A yang ada di dalam div tadi berubah. Bisa dibuktikan dengan memberikan satu A lagi di sini. Jadi A-nya sekarang di luar div. Untuk linknya saya akan biarkan tanda pagar, artinya dia nggak akan ke mana-mana. Kita kasih tulisan syarat, misalnya ada menu syarat di situ. Kita lihat menu syaratnya tidak ikut berubah. Sebelumnya kita mencoba memberikan margin di sini, dia nggak berubah. Kenapa? Karena H1 dan H2 adalah displaynya inline. Pada display inline kita nggak bisa ngasih margin atas bawah sekarang. Untuk itu kita hapus aja bagian marginnya, pelajaran bagus. Dan kita kembali fokus ke bagian ini, yaitu untuk memilih elemen yang berada di bawah elemen tertentu. Kita menggunakan div spasi elemen berikutnya. Teman-teman nggak harus tag, kalau mau ID, mau class, dua-duanya boleh, nggak ada masalah sama sekali. Kita udah buktiin kalau itu hanya berlaku untuk div yang ada di A-nya. Sekarang kalau kita kasih div di sini, kita bungkus bagian A-nya, kita bisa melihat efek yang sama. Dan begitu juga kalau tag A ini tidak langsung berada di bawah div, artinya kalau dia berada di dalam tag lain, misalnya saya punya tag span lagi di sini. Kita akan lihat sekarang dia tetap punya efek yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat satu tag baru lagi. Kita hanya akan memilih bagian A yang berada langsung di bawah div. Caranya kita menggunakan tanda lebih besar dari di bawah ini. Saya akan berikan komentar di sini. Langsung di bawah parent-nya atau pembungkusnya seperti ini. Jadi kalau kita pindahkan sekarang background yellow ke sini dan komentar bagian atas kita hapus, kita akan melihat bagian syarat kembali hilang. Kenapa? Karena dengan tanda lebih besar dari ini, dia hanya akan memilih bagian A yang langsung di bawah div. Bagian syarat tidak kena karena bagian A ini tidak langsung di bawah div, tapi kita harus ada span dulu, baru dia ke A. Makanya dia tidak terpilih, karena dia tidak langsung. Lanjut lagi ke bagian berikutnya, ketika kita mau memilih satu elemen setelah elemen tertentu. Jadi kata kuncinya sekarang adalah setelah elemen. Misalnya saya mau memilih div setelah div di atasnya. Jadi saya mau memilih div ini. Jadi kita pilih div setelah div. Kita akan berikan div-nya sekarang warna aqua.
teman-teman lihat semua div yang ada di bawahnya akan terkena efeknya. Agar nggak bingung karena ada pelajaran berikutnya, saya akan bedakan lagi kenapa dia kena sekarang, karena div ini juga berada di bawah div. Jadi setiap div yang ada div sebelumnya akan kena efek yang sama. Jadi saya akan kasih contoh kalau saya punya tag P di sini. Selamat datang. Efek aqua sebelumnya akan hilang karena div ini sebelumnya bukan lagi div langsung tapi ada tag P sebelumnya. Jadi plus sekali lagi akan memilih div yang sebelumnya ada div. Jadi kalau teman-teman menggantinya dengan P di sini, yang akan kita lihat aqua sekarang adalah pada div bagian ini. Karena dia akan melihat tag sebelumnya yang ada tag yang sama kita tulis di sini. Lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu tanda tilde. Penulisannya sangat simpel dengan tanda garis lengkung seperti ini. Kali ini dia akan memilih semua bagian yang ada di bawahnya. Jadi kalau tadi hanya memilih div setelah div atau div setelah P, kali ini kita akan memilih semua yang ada di bawahnya. Kita lihat di sini yang kita punya beberapa adalah tag P. Saya punya satu tag P di bagian bawah, begitu juga dengan di sini. Kita bisa nulis seperti ini sekarang. Div tilde P, artinya semua P yang ada setelah div. Div kita ini ada P di sini, berarti termasuk, begitu juga dengan yang di sini. Saya akan tambahkan satu P lagi biar kita lihat perbedaannya. Ini paragraf atas. Jadi P ini tidak ada setelah div, artinya dia tidak akan terkena efeknya karena efek tilde ini hanya yang ada di bagian bawahnya aja. Langsung aja yang mau kita berikan efeknya adalah background juga. Kita akan kasih dia background merah agar jelas terlihat seperti ini. Jadi semua paragraf berubah menjadi merah kecuali paragraf yang ada sebelum div. Kita lihat si P ini munculnya sebelum div, makanya dia tidak terkena efek tilde tadi. Itu dia, cukup banyak. Silahkan teman-teman pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya.